Haleluya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami membuat kami bersemangat dalam menjalani hidup ini. Buatlah kami mengerti firman-Mu hari ini dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah selama kami hidup di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Sahabat sosial media, perenungan kita hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Namun nanti kita baca masing-masing di tempat kita. Saya akan membaca secara khusus di ayat yang ke-14. Bunyinya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua yang dipanggil itu pada akhirnya akan dipilih. Tetapi hanya orang-orang tertentulah yang akan dipilih. Kenapa hanya orang-orang tertentu? Berarti yang lainnya tidak masuk kriteria untuk dipilih. Mereka hanya masuk kriteria sampai dipanggil saja, tetapi tidak masuk kriteria untuk dipilih. Dalam firman Tuhan yang kita baca Matius 22 ayat 1 sampai 14, di sana Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin seorang raja. Raja menyampaikan undangan kepada orang-orang pada waktu itu, tetapi undangan raja tidak direspon. Mereka tidak mau datang. Kemudian raja menyuruh kembali untuk mengundang mereka, tetapi Alkitab berkata bahwa mereka memberi respon yang sama, tidak mau. Bahkan dengan dalih, ada yang mau urus kebun, ada yang mau urus usaha. Bahkan lebih kejamnya lagi, ada yang menyiksa bahkan membunuh utusan-utusan raja yang membawa undangan itu. Raja menjadi murka. Kemudian raja menghukum mereka dengan keji. Lalu raja kembali memberikan perintah, memberikan utusan untuk kembali mengundang orang-orang. Kali ini undangan dibuka untuk semua orang, baik mereka yang di jalan-jalan, di lorong-lorong, di persimpangan, semua diundang. Entah mereka yang baik, yang tidak baik, semua diundang. Dan cara ini berhasil. Tetapi kita lihat bahwa yang datang tentunya dengan cara yang berbeda juga. Ada yang datang dengan pakaian pesta, tetapi ada juga yang datang dengan bukan pakaian pesta. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa yang tidak menggunakan pakaian pesta itu diusir, tidak layak untuk ikut dalam pesta. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, saya melihat ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang menolak akan undangan raja, yang tidak mau meresponnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang merespon undangan raja. Datang tetapi tidak dengan pakaian pesta. Yang ketiga, meresponnya datang dan menggunakan pakaian pesta. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, mereka masuk pada golongan orang-orang yang dipanggil, tetapi tidak masuk pada golongan orang yang dipilih. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat. Memang undangan ini disebarluaskan untuk semua, tetapi ada protokoler yang harus ditaati, yang harus diikuti, tidak boleh dilanggar, di mana harus menggunakan pakaian pesta. Kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang merespon panggilan Tuhan dan menggunakan pakaian pesta. Mereka mengikuti aturan yang ada. Sehingga kelompok ketiga inilah yang masuk pada kelompok mereka yang terpilih, bukan sekedar terpanggil. Nah, kehidupan kita ada di kelompok yang mana? Adakah kita di kelompok yang pertama, yang acuh tak acuh, tidak mau datang memenuhi undangan, atau kita ada di kelompok yang kedua, mau datang memenuhi undangan tapi seadanya saja, tidak sesuai dengan aturan yang ada? Ataukah kita di kelompok yang ketiga, di mana kita datang sesuai dengan aturan dan pada akhirnya kita dipilih? Nah, undangan ini yang disampaikan oleh raja, saya mau katakan bahwa ini sebenarnya adalah undangan keselamatan. Undangan yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang pertama-tama,
Itu disampaikan kepada umat-umat Israel. Kemudian kedua, kepada kita semua, umat-umat di luar Israel. Nah, bagaimanakah respon kita dengan undangan keselamatan ini? Adakah kita meresponnya dengan acuh tak acuh atau menolak? Karena banyak kita lihat, ada begitu banyak manusia yang tidak mau memenuhi undangan Tuhan. Mereka justru terang-terangan menolak undangan Tuhan. Menolak keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi mereka. Ataukah seperti kelompok yang kedua, meresponnya percaya kepada Tuhan, tetapi hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakaian pesta ini dapat digambarkan sebagai perbuatan kita. Mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sama seperti apa yang kita baca, yang saya sampaikan tadi, bahwa diusir, tidak layak untuk masuk dalam pesta raja. Kenapa? Karena tidak menggunakan pakaian pesta. Itu bisa terjadi bagi mereka-mereka yang hanya merespon, yang penting sudah percaya, tetapi hidup terus di dalam dosa. Pada akhirnya mereka akan ditolak. Pada akhirnya kehidupan seperti itu tidak akan mendapat tempat, tidak akan berhak untuk memperoleh keselamatan. Masuk pada kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, mari kita yang ada pada saat ini responilah akan undangan keselamatan untuk masuk pada kehidupan yang kekal yang disampaikan, agar supaya kita bukan sekedar terpanggil, tetapi kita juga masuk dalam golongan orang-orang yang terpilih. Haleluya. Pilihan ada pada kita. Kita mau sekedar saja yang penting sudah terpanggil, yang penting sudah jadi orang percaya, ataukah kita akan berupaya agar supaya kita menjadi orang yang terpilih. Jadi pilihan ada pada kita. Kalau kita melihat kelompok yang kedua, ada yang beralasan mau ke kebun. Ini berbicara tentang kebutuhan hidup. Siapa yang tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan untuk kelangsungan hidup? Semua membutuhkan. Tetapi yang Tuhan mau dari kehidupan kita, kita memprioritaskan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang Yesus maksudkan apa? Itulah keperluan, kebutuhan manusia. Tuhan menjamin akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Asalkan kita memprioritaskan Tuhan. Kemudian ada yang pergi mengurus usahanya. Ini berbicara tentang pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan mereka sampai melupakan Tuhan. Bekerja tidak salah. Karena Tuhan ingin kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang rajin. Hidup dari jerih lelah kita. Tuhan tidak mau kita ada yang malas. Tetapi jangan karena pekerjaan kita melupakan Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Firman Tuhan berkata, 6 hari lamanya dia sudah berikan bagi kita untuk bekerja. Hari yang ke-7 dia minta agar supaya itu adalah harinya Tuhan untuk kita bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan ambil lagi harinya Tuhan. Cukup waktu 6 hari dia berikan untuk kita bekerja. Hari yang ke-7, 1 hari, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan karena pekerjaan sudah tidak ada waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya katakan tadi tidak salah kita bekerja. Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Kita harus hidup dari jerih lelah kita, dan Tuhan tidak suka orang yang malas. Tapi Tuhan suka kepada orang yang rajin. Tapi jangan karena pekerjaan kita melupakan Tuhan.
Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang meresponi akan panggilan Tuhan dan mereka mempersiapkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Kalau mungkin kita dapati diri kita masih begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan, mari perbaiki diri kita sekarang. Jangan sampai terlambat. Kita mau datang membereskan kehidupan kita kepada Tuhan. Responi akan undangan Tuhan, undangan keselamatan. Supaya kita bukan hanya sekedar terpanggil, tapi kita menjadi orang-orang yang terpilih. Dengan merubah kehidupan kita yang dulunya suka gosip, sekarang suka menceritakan kebenaran firman Tuhan, suka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang dulunya suka menjatuhkan, sekarang hidupnya suka mengangkat kehidupan orang. Agar supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup sekedar hidup saja. Jangan hidup sekedar menghabiskan jatah umur saja. Jangan hidup sekedar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi buktikanlah dalam menjalani kehidupan ini kita adalah orang-orang yang hidup, yang melakukan kehendak Tuhan. Yang terus menerus melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan selama hidup di muka bumi ini. Agar kehidupan kita dapat menyenangkan Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya ketika kita masuk pada kelompok yang ketiga, kita bukan sekedar terpanggil, tapi kita adalah orang-orang yang terpilih. Sekali lagi pilihan ada pada kita. Maukah kita hanya masuk pada kelompok orang yang terpanggil saja, atau kita mau masuk pada kelompok orang-orang yang terpilih? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun, kapanpun mereka mendengarkannya. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau melawati mereka. Hamba-Mu berdoa biar mereka semua bukan hanya sekedar masuk pada orang-orang panggilan, tetapi mereka masuk pada kelompok orang-orang yang dipilih Tuhan. Sehingga kehidupan mereka tidak sia-sia di muka bumi ini. Ajari kami Tuhan selama hidup di muka bumi ini untuk mempersiapkan kehidupan kami, agar supaya ketika Engkau datang kelak pada kali yang kedua, kami tidak menyesal karena kami telah mempersiapkan diri kami. Kami masuk pada bilangan orang-orang yang terpilih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terus dukung dalam doa supaya kebenaran firman Tuhan terus diberitakan, dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk penyebaran akan kebenaran firman Tuhan melalui sosial media itu dapat diadakan, sehingga makin mempermudah untuk firman Tuhan diberitakan. Tuhan memberkati kita sekalian.